Iya. Ya, Nah, terkait isu di Kaltara nih lagi santernya, Pak Immanuel siap calon ah, gubernur itu sekedar isu atau memang sudah sesuatu yang dideklarasikan oleh Pak Noel seperti itu? menurutmu kalau saya sudah menyampaikan dengan Pak Jokowi nipu atau tidak? Masa saya tipu presiden? Kalau saya sampaikan ke Prabowo, menurut kamu Prabowo itu ketua umum partai dan presiden loh. Masa saya Siap, siap. tipu Prabowo? Ya, artinya Kaltara ini Jadi sudah sampaikan nggak sampaikan ke politisi-politisi atau orang-orang yang di sana menganggap saya bercanda. Saya siap. menyampaikan dua presiden. Pertama Presiden Republik Indonesia namanya Joko Widodo, kemudian Presiden. Mungkin sedikit latar belakangnya Bang Noel ini kan agar masyarakat Oh, kenal lah itu latar belakangnya seperti apa. ya. Ya, latar belakang saya aktivis 98, Siap, siap. juga hari ini menjadi politisi di Partai Gerindra, Ya, juga sebagai juru bicara tim kampanye Prabowo Gibran. siap, siap. Ya, Juga ini Umum Jokowi Mania, Ketua ya. Umum Prabowo Mania. Jadi di Dan Noel ini gabung ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo gabung di situ. iya, Mantap. itu alhamdulillah lah. Siap, siap. Itu. Ya, ini bicara Kaltara nih, Bang. Bagaimana Ah, Noel akhirnya masuk ke Kaltara atau melihat Kaltara seperti apa? saya rasa Kaltara butuh pemimpin alternatif yang mampu memberi sebuah harapan Siap. terkait apa pembangunan di Kaltara, karena kita melihat ada semacam, menurut sudut pandang saya ada sedikit eh, kemunduran lah ya, gitu. Karena ada beberapa wilayah yang saya pantau kemarin waktu saya nyalek, saya lihat ya ampun sayang sekali di sana ada proyek strategis nasional, kemudian kita lihat karakter masyarakatnya, harusnya SDM-nya disiapkan dengan PSN yang sudah dipersiapkan. Kalau SDM-nya tidak dipersiapkan juga kan kasihan, Siap, siap. karena nanti kan itu jadi pintu gerbang bisnis. Itu. Jadi kalau seandainya orang tidak memahami itu, kalau cuma mau jadi gubernur bisa lah siapapun. Ya, siap. Monyet juga mau jadi gubernur. Siap, Tuh, siap. iya kan kita tidak mau begitu. Kita mau pemimpin yang punya visioner gitu loh. Punya visioner, punya integritas, punya loyalitas. Bukan soal bagaimana berkuasa. Kita tidak mau Kaltara itu uh, mendapatkan sosok pemimpin yang tidak bisa menjawab persoalan rakyat di Kaltara. Misalnya kayak ada problem petani, problem infrastruktur dan sebagainya, juga pendidikan yang saya lihat. Kemarin kan saya sana coba mantau juga, oh gitu. Apalagi daerah Sebatik itu. Ya, ya. Batik itu kan lihat itu ada beberapa wilayah itu yang susah mendapatkan air bersih. Kemudian Krayan, kemudian Nunukan dan sebagainya. Gitu. Jadi ya harapan saya ke sana kalau seandainya saya bisa diterima di Kaltara ya alhamdulillah sih ya. Itu harapan saya. Itu kira-kira Mas. Artinya begini, Bang Noel kan sudah melihat ini potensi dan juga kekurangan dari Kaltara. Apakah kekurangan itu hanya karena kurang pemimpin kita kurang memahami atau memang butuh waktu, Bang, untuk menata semua itu? Yang jelas tidak memahami, tidak memahami apa yang harus dilakukan karena saya nggak tahu eh, dia mimpin orientasinya apa. Gitu. Biasanya kan ada tahapan-tahapan orang memimpin gitu ya. Misalnya dia punya cita-cita, misalnya eh, saya akan melakukan hal ini. Walaupun terkadang eh, ada hal-hal yang nggak mungkin dia bisa lakukan, tapi ada sebuah tindakan yang nyata gitu loh. Nah kita mau kan pemimpin itu adalah pemimpin itu 10, nggak mesti 10 dia bisa kerjakan. 3 aja bisa kerjakan udah luar biasa kayak Pak Jokowi. Ya. Gitu. Jadi ada standar kerja kinerja yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau cuman jadi gubernur-gubernur tadi saya sampaikan gitu. Ya, ini saya mau konfirmasi, Apalagi Bang. kayak saya gini.
Nah, terkait isu di Kaltara nih lagi santernya, Pak Immanuel siap calon nah, gubernur itu sekedar isu atau memang sudah sesuatu yang dideklarasikan oleh Pak Noel seperti itu? menurutmu kalau saya sudah menyampaikan dengan Pak Jokowi nipu atau tidak? Masa saya tipu presiden? Kalau saya sampaikan ke Prabowo, menurut kamu Prabowo itu ketua umum partai dan presiden loh. Masa saya Siap, tipu siap. Prabowo? Ya artinya Kaltara ini Jadi sudah sampaikan nggak sampaikan ke politisi-politisi atau orang-orang yang di sana menganggap saya bercanda. Saya siap. menyampaikan dua presiden. Pertama Presiden Republik Indonesia yang namanya Joko Widodo, kemudian Presiden terpilih yang namanya Prabowo Subianto. Ya artinya sudah siap Bang ya 100% dan itu bukan pepesan kosong, artinya sudah ada langkah. Siap, siap. Kita nggak bercanda. Tapi kan tetap gini, saya tetap mengikuti arah dan mekanisme partai. Siap. Gitu. Saya harus koordinasi dulu dengan DPC, kemudian DPD, baru pusat, gitu loh. Karena Siap. kita mau yang namanya tahapan mekanisme partai itu penting. Artinya apa? Jangan nyolong boy, jangan merasa paling hebat. Lantas seakan-akan dia bisa ngatur Kaltara, nggak mau, saya nggak mau. Di sana ada yang namanya ketua DPC, ada ketua PAC, ada ketua DPD. Ya kalau mau dibilang ya saya dekat sama DPP, semua dekat saya. Ya, Tapi nggak boleh begitu dong. siap, siap. Mekanisme itu penting. Makanya saya sampai detik ini tetap menghormati yang namanya keputusan partai. Ada pimpinan partai di sana. Dari tingkat level kecamatan, kabupaten, sampai provinsi. Dan saya akan koordinasi dengan mereka, coba libatkan mereka dan koordinasi dengan mereka. Kalau mereka nolak, ya kita tinggal coba tanya kenapa mereka nolak saya. Kalau menerima pun saya tanya kenapa menerima saya. Jadi nggak jak ujuk, wah, itu enggak. Apalagi kita lihat pernyataan Pak Jansen hari ini, Ya, ya. beliau coba mengambil jarak ya terhadap uh, apa pilkada hari ini, belum mengambil sebuah sikap ya, gitu. Itu menarik sekali menurut saya, gitu. Gitulah, Dinda. Ya. Ini Bang terkait mungkin di DPP, oke, Bang Noel saya rasa sudah mengkondisikan segala macam. Tapi terkait di daerah Bang, bagaimana komunikasi ke DPC, apakah sudah itu dibangun untuk Nah, itu pilkada? saya akan bangun komunikasi itu ya, karena biar gimana pun mereka akan punya penilaian tersendiri. Siap, siap. Dan itu akan menjadi aspirasi dan itu menjadi masukan. Dan saya mau kawan-kawan DPC itu objektif melihat siapa menjadi pilihan mereka gitu. Kalau Karena saya tidak mau berspekulasi atau apa namanya ya, gambling lah ya, gitu. Kita mau kawan-kawan itu secara objektif mampu menilai apa sosok yang akan maju ke depan, gitu. Jangan sampai kita mendapatkan pemimpin yang cuman ikut-ikutan lah, siap, gitu. siap, Jadi sekali lagi ya kawan-kawan kan tahu, saya sudah menyampaikan itu ke Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi merestui. Itu nggak main-main. siap, siap, Kalau saya tipu presiden, gimana rakyat mau saya tipu? siap. Ya kan, presidennya ditipu, gila katanya. Ya, Apalagi rakyat, dan saya nggak mau hal itu terjadi. Tapi tetap semua kan itu ada keputusan partai ya, keputusan partai. Kemudian ya kita lihat ke depan, dan nggak kalah penting adalah saya akan melakukan deklarasi setelah Lebaran ini. Saya akan bicara dengan DPC, kita akan jahit bagaimana kawan-kawan DPC misalnya saya maju. Kalau mereka senang ya alhamdulillah. Gitu. Semoga dengan majunya saya di Gerindra itu kan sebetulnya bagus sekali ya, membangun sebuah dinamika politik, siap. dinamika kompetisi yang sehat. Jadi Kaltara itu akan mendapatkan pemimpin yang bukan pilihannya seperti kucing dalam karung, gitu. Jadi harus ada pilihan-pilihan alternatif. Dan saya rasa nanti semua para kandidat ya coba diadu aja gagasannya apa. Diadu gagasannya, mana gagasan yang paling rasional bisa diterima, gitu. Kalau soal rekomendasi partai, saya katakan saya dekat dengan Pak Prabowo, saya tinggal minta doang tuh. Tapi kan bukan itu. Siap, siap. Kita mau gagasannya, jangan nipu rakyat, gitu. Berani nggak sama-sama kita bikin fakta integritas? Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup,
siap dihukum mati. Ya, siap, Bang. Gitu. Oke, ini Bang sedikit pertanyaan terkait, kan juga di Gerindra itu ada petahana saat ini, Bang. Itu seperti apa nanti dinamikanya? Abang melihat? Ya bagus, nggak apa-apa. Ada pertahanan, ada saya sebagai newcomer. Kemudian saya yakin nanti banyak lagi nih para kandidat-kandidat yang akan siap daftar di Gerindra, dan Gerindra sangat terbuka dengan pilihan-pilihan pilihan-pilihan barunya gitu loh. Artinya siapapun mendapat peluang. Tinggal nanti diadu aja mana yang paling paling diterima oleh masyarakat, gagasannya ya, Siap, siap. gitu gagasannya gitu. Kalau pemimpin Baik. tanpa gagasan, kalau cuma kekuasaan-kekuasaan mahal Ya, gitu. terkait komunikasi ke selain Partai Gerindra gimana, Bang? Sampai detik ini saya bagus. Siap. Alhamdulillah bagus, tapi kan saya tidak mau eh melampaui kekuasaan ketua Partai Gerindra. Itu harus kita hormatin. Siap, siap. Misalnya di Sepatik ada Bu Haji Nursan, ya kita harus koordinasi dengan beliau, nggak bisa nggak. Saya harus datang karena dia pimpinan partai, gitu. Kemudian ada di provinsinya Pak Ibnu, saya harus temuin beliau, saya bicara. Ya saya bicara gagasan buat Kaltara seperti apa, gitu. Kalau saya kan jelas akan mengawal programnya Pak Prabowo. Siap. Ingat, Pak Prabowo itu punya komitmen ngelawan yang namanya koruptor. Dan saya salah satu aktivis yang sampai detik ini bicara hukuman mati untuk koruptor. Siap. Nggak main-main loh saya. Dan orang bisa ngecek jejak digital saya terkait hal ini. Gitu. Seharusnya nanti sudah bicara tentang itu. Jadi harus ada namanya fakta integritas. Siapapun yang mimpin Kaltara harus punya kemampuan membuat yang namanya Kaltara bersih dari korupsi, bersih dari pungli. Gitu. Korupsi dan Apakah pungli itu penting. apakah sekarang Abang melihat itu masif, Bang, di Kaltara? Ya saya tidak mau bilang masih atau tidak, tapi itu harus menjadi komitmen gitu, bukan wacana, praktek Siap, siap. gitu. Ini terakhir, Kalau Bang. saya kan bicara karena Ya, kita harus ngawal pemerintahan Pak Prabowo nanti. siap. Gubernur itu kan perpanjangan pemerintah pusat. Kalau dia tidak mampu menerjemahkannya, ya jangan jadi gubernur main. Nanti Ini penegasan aja, Bang. Berarti setelah Lebaran ini akan ada deklarasi ya dari tuh Bang Noel. deklarasi. Kalau seandainya itu menjadi kebutuhan, saya akan deklarasi. Tapi Siap, sebelumnya kan saya akan koordinasi dulu dengan ketua DPD, siap, siap. ketua DPC untuk ya semacam asesmen lah ya, gitu. Fit and proper test itu penting. Jadi harus punya komitmen terhadap partai, punya komitmen terhadap rakyat, gitu loh. Ini Jangan mungkin komitmen bicara terhadap, mungkin bicara terlalu jauh. Sudah ada pasang memasangkan begitu, Bang? ya saya sih berharap nanti ada pasangan yang terbaik lah. Siap, siap. Di sana itu ada misalnya kayak Bu Laura, Bu Siap, Hadi siap. Nunukan, lantas ada siapa lagi, misal Pak Andi Sulaiman, lantas ada siapa lagi, banyak lah. Ya Siap, kan, siap. ini bukan soal bagaimana mengambil kekuasaan di Kaltara, tapi bagaimana gagasan tentang bagaimana membuat Kaltara lebih maju, itu yang paling penting. Siap, siap, siap. Gitu. Oke. Kaltara ini kan, Bang, ada katanya apa ya bahasanya? Calon dari luar begitu masuk dan belum memahami. Itu isu begitu bagaimana di kantor, Bang? Kalau ditanya itu juga dulu Pak Jokowi juga orang luar, Siap. bukan orang Jakarta. Pak Jokowi, Jakarta maju nggak? Maju. Ahok orang Jakarta bukan orang Bangka Ya, Belitung, dari maju nggak Jakarta? ya, Gitu. Jangan dibangun kesan itu. Gitu. ya, Kalau gitu yang ngomong itu suruh maju aja. Mereka yang menolak tentang orang luar, suruh maju dia. Mana yang lebih galak nanti? Mana yang lebih buat Kaltara lebih maju? Saya berani tantang mereka tuh. ya. Kalau perlu saya dukung yang ngomong itu tuh. Saya dukung kamu bangun Kaltara, bisa nggak? Oke. Gitu.
maju aja nggak berani, gimana mau bangun Kaltara? Siap. Biasanya orang-orang kayak gitu kan pecundang ya. Ya. Dia tidak berani bicara tentang gagasannya, dia tidak berani menyalonkan diri, tapi hanya mampu mengumpat-ngumpat, mencela-cela di grup-grup WhatsApp gitu loh. Kalau kita ini, saya ini petarung, saya nggak ada urusan kayak gitu-gituan. Tapi biasanya saya bicara tentang hal besar ya, bukan hal kecil. Itu hal kecil. Itu. Kalau mau bicara tentang Kaltara, ayo. Kalau mau bicara tentang gagasan besar tentang Kaltara, ayo. Tapi kalau bicara kayak yang kita tadi itu saya nggak tertarik tuh. Bang, ini kenapa harus Kaltara, Bang? Kita harus bicara tentang hal yang besar. Kenapa? Kenapa Saya harus Kaltara? Saya tertantang. Saya ini saya tertantang aja untuk maju di Kaltara. Gitu. Apakah berkaitan dengan banyaknya proyek strategis nasional di Kaltara yang harus tanda kutip diamankan? Ya bisa juga itu. Gitu. Karena kan gini, ada proyek strategis nasional. Kemudian kalau seandainya tidak selaras dengan masyarakatnya, pembangunan karakter masyarakat kan tidak bagus. Ya. Gitu. Kita lihat nanti pembangunan besar, masyarakat semakin miskin, kan nggak bisa dong. Gitu. Pembangunan itu harus berprinsip keadilan. Jangan nanti ya maaf, di sana itu banyak juga namanya sarjana-sarjana yang mereka masih mendapatkan kesempatan untuk bekerja kan minim, kasihan. Gitu. Banyak sana orang-orang pintar, gitu, kawan-kawan dari mana ya, anak-anak yang sudah lama di situ kuliah, akhirnya jadi pengangguran. Nah, tanggung jawab pemerintah di mana? Itu. Kayak gitu-gitu kan harus diperhatiin. Terakhir nih Bang, apa mau disampaikan ke masyarakat Kaltara mungkin yang ini? Apa pesan-pesan Bang Noel? Silakan. Ya, pesan saya cuma satu, cari pemimpin yang benar-benar menjaga integritas, punya keberpihakan, dan berani punya komitmen untuk melawan yang namanya korupsi, melawan pungli. Sama-sama saya coba ingin menantang, berani nggak bikin fakta integritas. Jadi masyarakat Kaltara harus pemimpin yang visioner yang bisa bangun Kaltara dengan tulus, bukan soal integritas itu jangan dipertanyakan lagi lah. Siap. Itu. Seperti itu kira-kira Mas. Oke, makasih banyak Bang atas waktunya dan kesempatannya, kami tunggu. Ada lagi pertanyaannya? Siap. Kami tunggu. Buat rakyat Kaltara. Siap.